Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman tadabbur semesta sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengangkat satu tema tentang bagaimana sebenarnya susunan dan urutan ayat-ayat di dalam Al-Quran sejak diturunkannya sampai kita bisa nikmati dan kita bisa baca sampai saat ini. Di dalam buku tanya jawab agama, di situ ada satu pertanyaan yang disebutkan bahwa ayat yang pertama turun ialah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan yang terakhir turun ialah Al-Yauma Akmaltu Lakum dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, mengapa mushaf itu tidak tersusun sebagaimana urutan-urutan turunnya? Yang kita baca sekarang, Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan akhirnya di surah An-Nas. Nah, di dalam fatwa tarji tanya jawab agama itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan beberapa orang sahabat yang bertugas sebagai penulis beliau dalam urusan wahyu. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Thabit bin Qais. Semua diperintahkan oleh Rasul agar mencatat setiap wahyu yang turun, sehingga seolah-olah catatan mereka telah dipandang sebagai mengumpulkan Al-Quran dalam dada mereka masing-masing. Semua pekerjaan penulisan Al-Quran senantiasa di bawah pengawasan Nabi. Letak masing-masing ayat dan surah sudah diatur langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tempatnya masih berserakan di atas benda-benda yang ditulisi, sehingga sedikit pun tidak ada keraguan di kalangan umat Islam bahwa penyusunan dan penempatan ayat-ayat dan surah-surah itu semuanya atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja dibimbing oleh wahyu atau petunjuk dari Jibril alaihissalam. Tidak mungkin terbalik, terlupa, bertambah ataupun berkurang dan sebagainya. Nah, suatu contoh, pada suatu hari sahabat yang bernama Ubay bin As itu duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau mengangkat mata sambil membetulkan letak suatu ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dan menyuruh meletakkan ayat ini pada surah ini, yakni ayat, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberikan hak kaum kerabat. Dan banyak hadis didapati keterangan bagaimana cara Rasulullah SAW mendekatkan wahyu kepada penulis wahyu dalam bentuk atau dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran. Terkadang Nabi membaca beberapa surah menurut tertib ayatnya dalam sholat ataupun pada khutbah Jumat yang disaksikan oleh para sahabat. Dan tentu saja hal yang baru didengar itu dicatat oleh para sahabat, terutama para pencatat wahyu. Ini menunjukkan bahwa urusan penyusunan ayat-ayat dalam surah dan susunan surah-surah dalam Al-Quran adalah wewenang Nabi, dan diinstruksikan para pencatat untuk menyusunnya sebagaimana sekarang kita baca dalam mushaf. Keterangan seperti ini dapat pula dibaca di antara lain pada kitab Al-Itqan, kitab sejarah dan pengantar ilmu tafsir, tulisan Prof. Hasbi As-Siddiqi pada Muqaddimah Al-Quran dan tafsirnya oleh Departemen Agama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.